everyone, welcome to our video. So, di video kali ini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan kepada kalian tentang analis laporan keuangan pemerintah, tujuan analis laporan keuangan pemerintah, dan langkah-langkah analisis laporan keuangan pemerintah. Namun sebelum kami memulai lebih lanjut tentang analis laporan keuangan pemerintah, teman-teman udah tahu belum apa itu analis laporan keuangan? Jadi, analisis laporan keuangan adalah proses menilai dan memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan untuk memahami kinerja dan posisi keuangan perusahaan tersebut. Ini melibatkan pemeriksaan angka-angka seperti pada laporan keuangan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas untuk mengevaluasi aspek-aspek seperti profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan efisiensi operasional perusahaan. Analisis ini membantu investor, manajemen, dan pihak-pihak lain dalam pengambilan keputusan terkait perusahaan. Lalu, dalam lingkup sektor publik, analisis laporan keuangan pemerintah adalah proses evaluasi terhadap laporan keuangan yang disusun oleh entitas pemerintah untuk memahami kesehatan keuangan dan efektivitas pengelolaan dana publik. Ini melibatkan pengelolaan laporan seperti anggaran, realisasi anggaran, neraca, dan laporan perubahan ekuitas untuk menilai aspek-aspek seperti pengelolaan anggaran, kepatuhan terhadap peraturan, serta efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya publik. Analisis ini membantu memastikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan dana pemerintah. Analisis laporan keuangan sektor publik dan sektor privat memiliki beberapa perbedaan yang signifikan, meskipun keduanya menggunakan prinsip-prinsip akuntansi dasar. Berikut adalah perbedaannya. Yang pertama, tujuan dan manfaat. Dalam sektor publik, laporan keuangannya bertujuan untuk mempromosikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat. Sedangkan sektor privat, laporan keuangannya bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat kepada pemegang saham, kreditor, dan pihak lain yang berkepentingan. Yang kedua, komponen laporan keuangan. Dalam sektor publik, laporan keuangan sektor publik biasanya mencakup komponen-komponen seperti laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Sedangkan sektor privat, laporan keuangannya juga mencakup komponen-komponen seperti laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Namun, fokusnya lebih pada kinerja keuangan perusahaan dan pengambilan investasi bagi pemegang saham. Yang ketiga, penggunaan dan pemahaman dalam sektor publik. Laporan keuangan sektor publik seringkali digunakan oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat, lembaga legislatif, dan organisasi internasional untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, analisis laporan keuangan publik harus dilakukan dengan cara yang transparan. Sedangkan sektor privat, laporan keuangannya digunakan oleh pemegang saham, kreditor, dan analisis keuangan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dan membuat keputusan investasi. Analisis laporan keuangan privat lebih fokus pada kepentingan internal perusahaan dan investor. Materi selanjutnya yaitu tujuan dilakukannya analisis pada laporan keuangan pemerintah. Teman-teman sudah tahu belum tujuan dilakukannya analisis pada laporan keuangan pemerintah? Analisis laporan keuangan memiliki peranan yang sangat penting bagi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Secara umum, tujuan utama dilakukannya analisis pada laporan keuangan pemerintah yaitu yang pertama, mengukur kinerja keuangan. Laporan keuangan memungkinkan pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan secara lebih akurat. Hal ini melibatkan penilaian sejauh mana pemerintah berhasil dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya keuangan yang dimiliki. Ini termasuk menilai rasio-rasio keuangan seperti rasio likuiditas, solvabilitas, dan efisiensi. Yang kedua, mengidentifikasi potensi, resiko, dan peluang. Dengan melakukan analisis laporan keuangan, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi risiko dan peluang yang ada dalam pengelolaan keuangan. Hal ini dapat membantu dalam membuat keputusan yang lebih bijak dan strategis dalam pengalokasian dana. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Analisis laporan keuangan membantu memastikan bahwa semua transaksi keuangan dicatat dan dilaporkan secara jelas dan akurat. Hal ini membuat pemerintah lebih transparan kepada publik dan memastikan bahwa mereka bertanggung jawab
atas penggunaan dana publik. Yang keempat, meningkatkan pengambilan keputusan. Data yang dihasilkan dari analisis laporan keuangan membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang tepat. Informasi keuangan yang akurat dapat memberikan wawasan yang diperlukan untuk merencanakan anggaran, mengalokasikan dana, dan mengembangkan proyek-proyek yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, mengoptimalkan pengelolaan dana. Analisis laporan keuangan membantu pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan dana publik. Dengan memahami sumber-sumber dana dan penggunaannya, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dan menghindari terjadinya penyalahgunaan dana. Adapun secara spesifik, analisis laporan keuangan pemerintah dapat digunakan untuk yang pertama, menganalisis kinerja anggaran, yaitu dengan cara mengevaluasi sejauh mana penerimaan dan pengeluaran negara sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, menganalisis kinerja program dan proyek, yaitu dengan cara mengevaluasi keberhasilan program dan proyek pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menganalisis struktur utang, yaitu dengan cara mengevaluasi tingkat ketergantungan pemerintah terhadap utang dan risiko yang terkait dengan utang tersebut. Yang keempat, menganalisis kinerja BUMN, yaitu dengan cara mengevaluasi kinerja badan usaha milik negara sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Yang kelima, membandingkan kinerja dengan pemerintah daerah lain, yaitu dengan cara membandingkan kinerja keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau dengan negara lain. Dengan melakukan analisis laporan keuangan secara rutin, pemerintah dapat yang pertama, meningkatkan kualitas layanan publik dengan mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien. Yang kedua, mencegah terjadinya krisis keuangan dengan mengidentifikasi potensi risiko sejak dini. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan publik dengan menunjukkan bahwa pemerintah menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya, kita akan membahas materi mengenai langkah-langkah analisis laporan keuangan pemerintah. Analisis laporan keuangan pemerintah merupakan proses penting untuk menilai suatu kinerja perusahaan, efektivitas dan efisiensi pengelolaan dalam suatu pemerintah. Adapun langkah-langkah yang biasanya kita lakukan dalam analisis ini adalah yang pertama, pemahaman terhadap SAP. Pelajari standar akuntansi pemerintahan atau SAP yang berlaku di Indonesia, khususnya yang mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Ada pula konsep dasarnya, pahami konsep dasar akuntansi sektor publik seperti akuntansi akrual, basis kas, dan prinsip-prinsip pengakuan pendapatan dan beban. Yang kedua, pengumpulan data. Untuk pengumpulan data laporan keuangan, kumpulkan laporan keuangan pemerintah yang akan dianalisis. Pelajari juga catatan atas laporan keuangan untuk mendapatkan informasi tambahan yang relevan. Dan kumpulkan data pendukung lainnya, seperti peraturan perundang-undangan, laporan kinerja, dan data statistik terkait. Yang ketiga, evaluasi kualitas laporan keuangan. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, kita harus memperhatikan opini auditor yang diberikan atas laporan keuangan. Opini wajar tanpa pengecualian atau WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan SAP. Lalu, evaluasi apakah penyajian dan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan SAP, dan pastikan semua informasi yang material telah disajikan secara lengkap dan akurat. Yang keempat, analisis rasio keuangan. Harus menghitung rasio-rasio likuiditas untuk menilai kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hitung rasio-rasio solvabilitas untuk menilai kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya, dan hitung rasio-rasio profitabilitas untuk menilai kinerja keuangan pemerintah dalam menghasilkan surplus atau defisit. Yang kelima, analisis tren. Bandingkan kinerja keuangan antar periode untuk mengidentifikasi tren positif atau negatif. Yang keenam, analisis komparatif. Bandingkan dengan pemerintah lain, yaitu bandingkan kinerja keuangan dengan pemerintah daerah atau pusat lainnya yang sejenis. Yang ketujuh, analisis kualitatif. Untuk analisis kualitatif, kita harus mengevaluasi pengaruh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi,
politik, dan sosial terhadap kinerja keuangan. Lalu, analisis dampak kebijakan pemerintah terhadap kinerja keuangan. Gunakan software akuntansi atau analisis data untuk mempermudah proses analisis. Dengan melakukan analisis laporan keuangan pemerintah secara komprehensif, Anda dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kondisi keuangan pemerintah, serta memberikan masukan yang berharga untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Sekian penjelasan mengenai analisis laporan keuangan pemerintah. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.